pagi Jemaat Rehobot yang kekasih. Puji Tuhan, kita pagi hari ini dapat menghirup udara yang segar di hari pertama di awal tahun 2021 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, apa rencana kita di tahun yang baru ini? Apa yang akan kita capai di tahun ini? Mungkin Bapak, Ibu, saudara sekalian sudah merancangkan sesuatu. Misalnya, tahun ini saya ingin usaha saya lebih maju lagi. Mau buka toko yang baru atau usaha yang baru. Saya ingin karir saya menanjak, ya, lebih tinggi lagi dari yang tahun yang lalu. Ada juga mungkin yang kuliah ingin punya prestasi yang lebih tinggi lagi, ingin cepat lulus, kalau bisa dengan prestasi cum laude, ya. Yang sekolah, ya, pengen jadi juara, pengen ranking 1. Mau yang sakit-sakitan tahun lalu, tahun ini pengen lebih sehat lagi, pengen hidup sehat. Apa salah kalau kita punya rencana seperti itu? Sesungguhnya tidak ada yang salah kalau kita punya kerinduan, ya, rencana yang indah-indah dalam hidup kita. Usaha yang keras untuk mencapai rencana itu, nggak ada yang salah. Itu yang Tuhan inginkan juga. Namun biarlah kita selalu bertanya kepada Tuhan, sebagaimana Paulus juga bertanya kepada Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 10a. Dan saya kutip begini, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Ya, sebelum dia pergi, dia bertanya kepada Tuhan. Nah, kita pun harus mengerti apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan di tahun 2021 ini. Baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan, bisnis maupun pekerjaan kita, dalam studi dan lain-lain yang akan kita kejar itu apa? Ya, agar semua yang kita kejar itu selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, mari kita landasi kerinduan kita itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayo sama-sama kita mau membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, penekanannya adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya yang kita utamakan adalah Allah itu sendiri dan kebenarannya atau firman-Nya, ya. Apa yang diperintahkannya, apa yang difirmankannya. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber kehidupan kita, sumber hikmat, sumber kasih, sumber berkat, sumber kebenaran. Karena Allah itu sendiri adalah kebenaran. Contoh, ya, ketika kita mengetahui, ya, ketika kita mengakui bahwa Dia itu Allah yang utama dalam kehidupan kita. Contoh kecil ini, ya, dalam hidup sehari-hari. Apa yang saudara ingat ketika saudara bangun pagi? Ya, apa yang bangun dari tidur? Apa yang paling saudara ingat? Kemudian apa yang pertama kali Bapak Ibu saudara lakukan, ya, di awal pagi hari itu? Ya, mungkin ada yang sudah pergi ke dapur, ada yang sudah sibuk dengan anak-anak, ada yang sudah sibuk untuk persiapan bekerja, ya.
Tapi mari kita melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita menjadikan Dia sumber dari segala kehidupan kita, kekuatan kita, sumber dari segala hikmat kita, kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang lain, contoh yang lain, ketika kita mencari kerajaan Allah, mencari Allah terlebih dahulu dalam hidup kita. Ketika kita mau pergi kerja, apa yang kita lakukan? Pernahkah kita meminta pimpinan dari Tuhan untuk apa yang akan kita kerjakan hari ini? Apa yang menjadi tugas-tugas kita? Apakah kita pernah menyerahkan teman-teman sejawat kita, pimpinan kita, ya, biar kita boleh bekerja dengan pimpinan Tuhan? Kita mau datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Mengapa kita perlu datang mencari Tuhan terlebih dahulu dari segala yang kita kerjakan? Karena Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu, Dia adalah yang terutama dalam hidup kita. Itu merupakan satu penghormatan kita kepada Allah. Pengakuan kita disertai tindakan kita, yaitu dengan datang kepada Dia di dalam terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Kalau saudara, yang kedua, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, semenit kemudian, berapa langkah kemudian di depan kita tidak tahu ya apa yang ada di depan kita. Makanya kita perlu pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mencari kebenaran, tadi katakan carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kebenaran. Contoh ya, ketika kita berbisnis, kita mau berbisnis sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak ada tipu muslihat di dalamnya, tidak ada kelicikan, tidak ada kita mau berbisnis secara jujur, timbangan yang jujur sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, misalnya sebagai anak sekolah, dia ingin mencapai prestasi yang tinggi, capailah prestasi dengan belajar sungguh-sungguh, dengan berusaha, ora et labora ya, belajar dan berdoa, bukan dengan nyontek, bukan dengan menyogok untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi di kelasnya, tapi dengan sungguh-sungguh belajar dan berdoa di hadapan Tuhan. Seorang yang ingin mencapai karir yang lebih tinggi, dia harus ya bekerja dengan baik ya, mempunyai attitude yang baik dalam pekerjaannya, tidak korupsi ya, tidak korupsi waktu, korupsi uang, apapun itu dia mau benar-benar melakukan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Apapun keinginan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah keinginan Tuhan Yesus itu yang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Apa yang difirmankan oleh firman Tuhan itu menjadi landasan di dalam kita menjalani hidup ini ya. Boleh ada pengaruh apapun, kata si A, kata si B ya, yang nomor satu adalah kata firman Tuhan ya. Kita mau bekerja, kita mau berusaha, kita mau melakukan apa yang menjadi target kita di tahun 2021 ini, dengan senantiasa menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita baca kembali ayat Matius 6 ayat 33 itu yang menjadi tema kita pada tahun ini adalah cari kerajaan Allah
dan kebenarannya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Shalom yang kekasih, kita mau mempraktekkannya itu dalam hidup kita sehari-hari. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hati kami bersyukur kalau kami ada di tahun 2021 ini. Kami percaya pertolongan-Mu sungguh nyata. Kalau tahun 2020 kami sudah akhiri sampai dengan akhir dengan pertolongan Tuhan, maka di awal tahun ini pun kami mau memulainya bersama-sama dengan Engkau. Tuhan yang memberkati setiap keluarga Jemaat Shalom dimanapun jemaat-Mu berada. Peliharakan kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Tolong kami untuk kami senantiasa mendahulukan Engkau di dalam setiap usaha pekerjaan kami, di dalam setiap cita-cita kami. Engkau di nomor satukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami semua, kami percayakan Tuhan tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Allah Immanuel itu ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.